Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Hairullah Kang Aceh. Aceh membawa kesejukan jiwa. Pada kesempatan ini kita harus menyadari bahwa ternyata kehidupan kita dengan peristiwa corona ini seperti lukisan ini, lukisan yang suram, lukisan yang dipenuhi dengan kegelapan. Butuh sesuatu yang luar biasa untuk melakukan perubahannya ya. Seperti layaknya sebuah lukisan ini, kita ingin menggantinya, kita tidak bisa langsung menempelkannya. Akan lebih indah lagi kalau kita bisa memblok terlebih dahulu ya, memputihkannya ya. Namun kita membutuhkan kekuatan besar, power yang besar, kemauan yang besar, mentalitas yang besar, kompetensi yang besar. Tapi yang harus pasti adalah itu harus bersih. Kuasnya harus bersih, di wadah yang bersih ya. Jangan yang kotor. Karena kalau yang kotor, wadah yang nggak bersih ya, dia bukannya akan memutihkan. Yang ada adalah semacam, bukan ada generasi pelurus, tetapi yang ada adalah generasi penerus kesuraman. Padahal kita ingin meluruskan kesuraman itu dengan memutihkan ya. Kita putihkan lukisan dengan power yang besar, maka proses pemutihan akan berjalan dengan cepat. Pasti tidak semuanya akan lurus putih. Ada tentunya sisa-sisa masa lalu ya yang akan masih ada, tapi lukisan akan lebih dominan warna putihnya. Tinggal kalau ada jejak-jejak masa lalu yang tidak bisa kita putihkan secara sempurna, kita utilisasi saja sebagai sebuah bagian dari proses untuk membentuk berikutnya sesuatu yang luar biasa. Kita putihkan, kita blok, sehingga kita bisa bebas lagi menggunakan warna-warna keadilan, menggunakan warna-warna kebahagiaan, menggunakan warna-warna yang dipenuhi oleh nilai-nilai. Kita diminta jeda sejenak sebenarnya untuk memutihkan seluruh kehidupan ini. Seperti lukisan ini ditunggu kering baru nanti kita bentuk. Tentunya semua penasaran setelah proses pemutihan ini nanti akan menjadi seperti apa. Disitulah pentingnya kita banyak melakukan ngedep, dialog, aspirasi terencana efektif. Kita butuh vision, kita butuh sesuatu yang bukan business as usual. Kita butuh new life, kebiasaan baru, dan corona ini membentuk kita punya kebiasaan hidup baru. Dari mulai masalah kebersihan, dari mulai tentang keberkahan, kedekatan keluarga, dari mulai tentang kemandirian, bahwa semuanya harus punya kemandirian pangan di rumah, kemandirian ekonomi, tentunya sangat penting. Kalau di negara lain ada yang namanya wajib militer,
saya ingin mencanangkan dan mengajak semua elemen untuk membuat wajib entrepreneur. Di seluruh daerah ada university entrepreneur. Entrepreneur sebenarnya yang bukan tentang uang, tapi tentang penciptaan value, penciptaan nilai dan kebermanfaatannya. Semua manusia Indonesia yang akil balik, yang harus mandiri, dia harus ikut wajib entrepreneur. Di dalamnya ada tentang internalisasi nilai kebangsaan dan universal. Di dalamnya ada coding dan IT. Saya yakin yang namanya Indonesia adil sejahtera, adil makmur, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan corona ini justru menjadi alat buat kita semua mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan juga untuk kehidupan dunia universal yang lebih baik lagi. Mari kita blok dengan keputihan, ya, dengan kita putihkan, ya, dan kita bangun sesuatu yang luar biasa berikutnya untuk bangsa Indonesia ini. Saya Asep Hairullah dari Taman Indonesia Bahagia untuk Indonesia yang lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.